Sahabat Jengkali B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panja Astuti Lestari, warga Desa Brau, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Barbodes Ngenes. Check it out. Dahulu kala, di sebuah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo namanya. Banyak sekali ikan yang hidup di sana. Dua dari ikan-ikan tersebut bernama Barbodes dan Nilotik. Mereka memiliki satu sahabat, seorang anak laki-laki yang bernama Lukas. Mereka saling mengenal ketika Lukas sedang memancing di sungai tersebut. Pada suatu hari, Barbodes sedang asik berenang, menikmati segarnya air dan hangatnya cahaya matahari yang menembus air sungai pada hari tersebut. Dan ia pun bertemu dengan sahabatnya, Nilotik, yang sedang asik mencari makanan. Barbodes menyapanya dengan penuh keceriaan. "Hai Nilo, kamu sedang apa?" Nilotik menjawab sapaan Barbodes. "Hai Barbo, aku sedang menikmati sarapan pagiku. Kamu sedang apa?" Barbodes kembali menjawab, "Aku sedang menikmati hangatnya cahaya pagi nih loh. Sungguh segar sekali pagi ini. Aku bersyukur sekali kita masih bisa hidup di perairan yang bersih ini. Ayo kita bermain nih loh." Mereka akhirnya bermain bersama. Dan tak terasa, hari pun mulai gelap. Mereka kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, Barbodes sengaja bangun lebih awal karena ia ingin menyusuri sungai di pagi hari sambil mencari makanan. Ia mengajak Nilotik untuk pergi bersamanya. Dengan penuh semangat, mereka menyusuri sungai sambil menangkap makanan. Namun tiba-tiba ada suatu benda asing melintas di hadapan Barbodes. Dan Barbodes pun memutuskan untuk mendekati benda tersebut dan menangkapnya. Setelah berhasil menangkap benda tersebut, Barbodes membawanya kepada Nilotik. Ia pun menyampaikan kepada Nilotik terkait keanehan itu. Tidak biasanya ada benda seperti itu di aliran sungai. Dan Nilotik pun juga merasakan keanehan yang sama pada air sungai pagi itu. Airnya berbau dan berwarna hitam. Mereka berdua penuh dengan tanda tanya. Sampai akhirnya Barbodes teringat dengan Lukas, seorang anak laki-laki yang pernah mereka temui sebelumnya. Ia berpikir Lukas mungkin saja tahu tentang ini dan dapat membantu mereka. Barbodes mengajak Nilotik untuk menemui Lukas sambil membawa benda asing tersebut. Mereka bergegas untuk berenang menuju ke permukaan. Sesampainya di permukaan, mereka terkejut melihat banyaknya benda asing seperti yang mereka temukan. Hingga akhirnya mata mereka tertuju pada satu anak laki-laki yang sedang duduk di tepi sungai. Dan benar, itu adalah Lukas. Mereka langsung berenang mendekati Lukas yang sedang duduk termenung tanpa membawa alat pancing seperti biasanya. Setelah sampai di dekat Lukas, Barbodes menyapanya. "Hai Lukas, apa kabarmu?" Lukas seketika tergugah dari pandangan kosongnya mendengar suara Barbodes dan segera menjawab sapaan dari Barbodes. "Oh Barbo, kabarku baik Barbo. Tapi hari ini aku sedih melihat sungai yang airnya menghitam dan kotor. Aku tidak bisa memancing lagi sekarang." Barbodes ikut sedih mendengar apa yang disampaikan oleh Lukas. Ia ikut menyampaikan keanehan yang ia rasakan pagi itu kepada Lukas sambil menunjukkan benda asing yang ia temukan. Lukas menjelaskan bahwa benda tersebut adalah kepingan sampah yang dibuang oleh para warga setempat ke sungai.
Sedangkan penyebab air sungai yang menghitam itu adalah limbah pabrik yang dibuang ke aliran sungai. Barbodes dan Nilotic sangat khawatir dan ketakutan mendengar penjelasan Lukas. Di tengah pembicaraan mereka, Barbodes dan Nilotic melihat beberapa teman-teman mereka yang tidak bisa bertahan dan jasadnya tergeletak di tepi sungai. Mereka membayangkan bisa jadi hari berikutnya mereka yang akan menyusul. Begitu juga dengan Lukas. Ia membayangkan apa yang akan terjadi pada musim penghujan nanti. Ia takut banjir akan menerjang pemukiman dan termasuk rumahnya. Tidak ada lagi raut ceria di wajah mereka. Yang terlihat hanyalah raut wajah takut dan khawatir. Mereka melanjutkan pembicaraan di tengah kecemasan yang sangat luar biasa. Barbodes bertanya kepada Lukas, "Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar sungai ini kembali bersih seperti sedia kala, Lukas?" Lukas menjawab pertanyaan Barbodes. "Aku rasa kita perlu menumbuhkan kesadaran warga dan juga para pengusaha untuk tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Para pengusaha harus mau mengkaji ulang dampak pembuangan limbah pabrik mereka ke sungai, Barbo. Dan aku yakin pemerintah akan dapat membantu untuk menggerakkan warga dan juga pengusaha untuk menjaga kebersihan sungai. Aku akan mencoba mencari bantuan, Barbo. Kamu jangan khawatir ya, dan tetap bertahan." Apa yang disampaikan oleh Lukas sedikit mengurangi kecemasan Barbodes dan juga Nilotic. Setidaknya mereka masih mempunyai harapan untuk bisa menikmati bersihnya air sungai kembali. Mereka akhirnya berpamitan kepada Lukas dan berenang ke dasar sungai. Barbodes dan Nilotic mencoba bertahan dalam kondisi itu. Hingga akhirnya di suatu pagi mereka merasakan kembali segarnya air sungai. Dan mereka kembali berenang ke permukaan untuk melihat kondisi di permukaan air sungai. Ternyata di sana mereka melihat para warga bergotong royong membersihkan sampah di sungai yang tinggal sedikit, termasuk si Lukas. Mereka sangat bahagia melihat hal itu, meskipun tak sedikit teman-teman mereka yang sudah menjadi korban akibat pencemaran sungai. Ya, demikian tadi cerita tentang Barbodes Ngenes. Semoga dari cerita tadi dapat menginspirasi kita untuk selalu hidup bersih. Dari cerita tersebut dapat kita ambil sebuah pesan, yaitu jagalah kebersihan air sungai, karena air adalah salah satu sumber kehidupan. Dengan menjaga kebersihan air, maka akan banyak kehidupan yang akan terselamatkan. Tumbuhkan kesadaran pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan lupa saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.